Mutiara Hikmah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, kita kembali pada serial Mutiara Hikmah dalam serial Ibadur Rahman. Kali ini kita akan bicara tentang sifat seorang yang merupakan calon penghuni neraka. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan takabur dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ikhwah, kita ketahui bahwasanya musuh manusia yang paling nyata adalah iblis. Dan Allah sudah tetapkan dia menjadi penduduk neraka. Tidak ada kemungkinan iblis untuk masuk ke dalam surga. Makanya iblis berupaya untuk mencari teman bersama dengan dia masuk ke neraka Sa'ir, bersama dengan dia untuk masuk ke dalam neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu merupakan musuh bagi kalian. Jadikan setan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya si iblis ini, si setan ini berupaya untuk mengajak kelompoknya agar bersama dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Oleh karena itu semua karakter iblis merupakan karakter penduduk neraka. Karena dia memang calon penduduk neraka. Dan itu sudah bisa dipastikan. Oleh karena itu, kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aba wastakbar. Iblis itu enggan dan takabur. Enggan dan takabur. Makanya mereka yang enggan untuk menerima kebenaran dan takabur, ini adalah sifat penduduk neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Gak akan masuk surga mereka yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Tidak akan masuk surga. Apa makna tidak masuk surga? Yaitu masuk neraka. Jika dalam hati manusia itu ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi atau sebesar semut hitam, itu menjadi penghalang dia untuk masuk ke dalam surga dan artinya dia akan menjadi penduduk neraka. Sama seperti iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aba wastakbar. Iblis ini aba, enggan, wastakbar dan takabur. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini, ada seorang laki-laki di antara para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tapi ada seorang itu, inna rajula yuhibbu ayyakuna ni'aluhu hasanan wa thiyabu hasanan. Bagaimana kalau ada seorang yang suka kalau sandalnya bagus, bajunya bagus? Ya, sahabat ini mungkin khawatir dia salah memahami makna takabur. Mungkin dia mengira jangan-jangan kalau seorang yang punya baju bagus, suka dengan baju bagus, suka dengan sandal bagus termasuk takabur. Ternyata tidak itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Beliau mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Al-kibru yang dikatakan takabur adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan takabur adalah yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia.
menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Makanya kita lihat ikhwah, iblis ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, ini sebuah kebenaran. Dan iblis tahu bahwasanya yang memerintahkan itu adalah Allah. Karena Allah memerintahkan dia secara langsung. Iblis, malaikat sujud kepada Adam. Itu langsung Allah yang perintah. Bukan melalui perantara Rasul, enggak. Bukan melalui perantara malaikat Jibril, enggak. Langsung Allah yang menyuruh. Tapi si iblis ini enggan dan takabur. Enggak mau dia menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasannya? Alasannya karena dia merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia ketimbang si Adam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud padahal aku yang perintah, kata Allah. Apa kata si iblis? Khalaqtani min nar ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Jadi ikhwah, seorang yang takabur, ya, itu munculnya kapan? Setelah dia merendahkan seseorang. Mengapa si iblis takabur? Gak mau menerima perintah Allah. Karena dalam hatinya dia sudah merasa dia lebih mulia dibandingkan si Adam. Dalam logika dia bahwasanya tidak layak dia sujud kepada Adam. Demikian ikhwah. Makanya muncullah takabur. Dan inilah yang menjadikan orang-orang takabur itu menjadi calon penduduk neraka. Menjadi calon penghuni neraka. Karena apa? Karena dia akan menolak banyak kebenaran. Dikarenakan takaburnya dan dikarenakan apa? Dia merasa lebih hebat, lebih mulia dibandingkan orang lain. Itu yang pertama ikhwah. Yaitu mereka yang takabur dan merendahkan orang lain. Ini merupakan sifat penduduk neraka. Kemudian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat yang lain, yaitu tepatnya surat Nazi'at. Allah berfirman, fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Artinya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya tempatnya adalah neraka jahanam. Di situ disebutkan dua. Tagha, mereka yang toghut, melampaui batasnya sebagai manusia. Contohnya seperti Allah menyebutkan Fir'aun. Ya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah berkata kepada Nabi Musa, Musa, kamu pergi kepada si Fir'aun, dakwahi dia, innahu tagha, dia itu sudah melampaui batas. Melampaui batas dia sebagai manusia. Kemudian yang tagha, yang melampaui batas. Kemudian wa atharul hayatad dunya, yang lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Karena umumnya orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat ini pasti orang-orang yang juga tak peduli apakah dia mendapatkan dunia itu dari cara yang diharamkan ataukah dihalalkan. Yang penting bagi dia bagaimana cara memperoleh ambisinya. Kenapa? Dia lebih mementingkan dunia. Gak peduli dia dengan akhiratnya. Wa atharul hayatad dunya. Allah ancam fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempatnya adalah neraka jahanam. Makanya ikhwah, ya, orang-orang yang kehidupannya hanya dunia, tujuan kehidupannya dunia, ketahuilah bahwa Anda akan diancam dengan neraka. Ingat, bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yaitu orang-orang di mana transaksinya dan jual belinya tidak melalaikan dia dari melaksanakan sholat, wa ita'iz zakah, dari melaksanakan sholat, zikir dan membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencela orang yang bertransaksi,
Allah Subhanahu wa taala tidak mencela orang yang melakukan jual beli, bukan. Tapi yang Allah cela adalah jika jual beli, transaksi ataupun kegiatan dunianya melalaikan dia dari akhirat, melalaikan dia dari sholat, melalaikan dia dari zakat, melalaikan dia dari zikir. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan tadi, fa amma man tagha, adapun yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan mereka lebih mementingkan dunia, fa innal jahimah hiyal ma'wa. Udah berapa itu sifatnya? Tadi enggan, takabur, kali ini toho, yaitu melampaui batas. Yang keempat, wa atharul hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Kemudian berikutnya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Qaf, ya. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Campakkan ke dalam neraka jahanam setiap yang kafir, anid, dan keras kepala. Manna'il lil khairi mu'tadim murib, yaitu mereka-mereka yang menghalangi kebaikan. Mu'tad, dan mereka yang melampaui batas. Murib, yang senantiasa ragu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang telah menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqiyahu fil adzabis syadid, maka campakkanlah dia ke dalam azab yang sangat dahsyat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat calon penduduk neraka. Yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nar", sesungguhnya penduduk neraka itu kulla za'darin, setiap orang yang kasar ucapannya. Jawad, jawad ini orang yang suka makan, hobinya makan aja. Kemudian mustakbir, orang yang takabur. Jama' manna', orang yang mengumpul-ngumpulkan tapi dia tidak mau memberikan. Menunjukkan bahwasanya orang yang tamak dan sangat bakhil itu merupakan calon penduduk neraka. Dalam hadis ini disebutkan ada pertama ja'dharin, yaitu orang yang ucapannya kasar. Ya, ucapannya kasar, penuh dengan kata-kata kotor. Kemudian jawad, jawad ini yang suka makan, hobinya makan. Mustakbir, takabur, takabur sudah kita bahas. Manna', jamma' ini yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, tamak luar biasa. Manna', tapi nggak mau memberikan ke orang lain. Dia tidak ingin menyalurkan kebaikannya ke orang lain. Jadi dia mau kebaikan untuk dia, tapi dia nggak peduli dengan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari karakter ataupun sifat-sifat penduduk neraka, sehingga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka yang sangat dahsyat. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim.